عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وهدانا إلى سبل السلام وبشرنا بشريعة محمد خير الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. Bapak dan Ibu jemaah saudara yang dirahmati Allah, kisah inspiratif pada kesempatan siang hari ini menerangkan tentang kisah Imam Ahmad dan istighfar kedua roti. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Imam Ahmad bin Hanbal adalah salah seorang ulama besar pendiri mazhab Hambali. Beliau juga murid dari Imam Syafi'i. Di masa akhir hidupnya, beliau sempat bercerita bahwa suatu ketika beliau tergerak untuk mendatangi di sebuah tempatnya yaitu di Basrah, salah satu kota dunia. Padahal Imam bin Ahmad ini sama sekali tidak memiliki janji dengan siapapun, tetapi ada sesuatu yang menggerakkan sehingga Imam Ahmad ini harus beranjak dari tempatnya dan mendatangi di kota Basrah. Setibanya di Basrah dan pada saat itu tepat sholat Isya, kemudian beliau bersama-sama dengan jamaah. Setelah jamaah meninggalkan masjid, lalu Imam Ahmad ini kemudian ingin tidur di masjid itu untuk istirahat, melepaskan rasa ketenangan yang ada di dalam dirinya. Namun tiba-tiba marbot masjid ini menghampirinya dan bertanya, "Syekh, mau apa di sini?" Marbot tersebut mengetahui bahwa beliau ini adalah Imam Ahmad, seorang ulama. Sama sekali marbot ini tidak mengetahui bahwa dia adalah ulama besar. Kemudian Imam Ahmad berkata, "Kalau tidak boleh tidur di ruang utama, biarlah saya tak tidur di halaman depan masjid." Marbot itu kembali, "Tidak boleh, masjid ini tidak boleh dijadikan tempat untuk tidur, silakan keluar dari masjid." Nah, singkat cerita, kemudian akhirnya Imam Ahmad ini keluar dari masjid, dan persis di sebelah masjid itu ada toko penjual roti. Tidak begitu besar, rumah itu kecil, dan sekaligus digunakan untuk berdagang roti. Nah, kebetulan penjual roti itu sedang membuat adonan roti sambil melihat kejadian antara seorang marbot dengan Imam Ahmad. Lalu kemudian si penjual roti itu memanggil Imam Ahmad dan berkata, "Mari Syekh, Anda boleh menginap di tempat saya walaupun tempat saya ini kecil." Kemudian Imam Ahmad masuk ke rumah penjual roti tersebut dan duduk di belakang penjual roti dan tidak memperkenalkan diri. Penjual roti itu kemudian tidak berbicara ketika tidak ditanyai oleh beliau. Ia terlihat selalu membuat adonan roti sambil melafalkan istighfar. Saat meletakkan garam, memecahkan telur dan mencampurkan gandum, penjual roti ini selalu membaca istighfar. Kemudian Imam Ahmad ini terkesan. Lalu Imam Ahmad bertanya,
Apa yang kamu lakukan? Aku melihat setiap kali engkau menggerakkan tangan sedang memecahkan telur, mencampur gado, lisanmu selalu berkata istighfar. Kemudian penjual roti ini menjelaskan, lantaran membaca istighfar tidak ada hajat yang saya minta kecuali Allah kabulkan. Semua yang saya minta Allah kabulkan, kecuali hanya satu, wahai Syekh, masih ada satu yang belum Allah kabulkan. Lalu Imam Ahmad menanyakan terkait apa yang belum dikabulkan ini. Kata penjual roti itu, saya meminta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Seketika Imam Ahmad kemudian mengucapkan takbir Allahu Akbar. Setelah mendengar pengakuan sang penjual roti, lalu dia berkata, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah telah mendatangkan saya jauh dari Baghdad, pergi ke Basrah, dan bahkan sampai didorong oleh marbot untuk keluar sampai ke jalan. Ternyata karena istighfar dan doa. Penjual roti tersebut terkejut seketika, lalu memuji Allah, dan dia langsung memeluk dan mencium tangan Imam Ahmad ketika itu. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, kisah ini menjadi hikmah bahwa istighfar akan membawa kelapangan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana dalam sebuah hadis, man aktsara minal istighfar ja'alallahu min kulli hayyin faraja wa min kulli bayyin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihan, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikianlah kisah tentang Imam Ahmad dan istighfar penjual roti. Mudah-mudahan kisah ini bisa kita ambil pelajaran agar kita selalu tidak lupa untuk melafalkan istighfar sebagai ungkapan permohonan ampun kita kepada Allah. Terima kasih. Hadanallahu wa